Saya ingin berbicara ini Pak Hadi mengenai dinamika perpolitikan Indonesia hari ini. Kalau terkait politik, ya kita lihat saja ya, kandidat presiden cawapres di pemilu mendatang. Ada yang pernah tanya ke saya, siapa yang kita dukung ini? Iya. Ganjar kah, Prabowo kah, atau Amin? Ya, Anies dan Muhaimin Iskandar. Jadi waktu itu saya cuma bilang begini, ini kan masih bakal kemungkinan masih ada perubahan-perubahan yang akan terjadi, sehingga saya mengatakan belum ada saya dukung karena belum ada yang bisa didukung karena masih bakal calon. Iya, iya. Nanti setelah terdaftar di KPU, ya baru kita bisa menentukan sikap siapa yang akan kita dukung. Ya kalau sekarang masih bakal calon, ya mohon maaf saja belum ada yang bisa kita dukung ini karena belum pasti. Iya. Belum pasti. Tapi dari tiga caleg ini kan sudah mempromosikan dirinya, Ya. otomatis sudah ada gambaran siapa yang kita pilih. Kalau gambarannya, kita lihat dulu dari program-program kerjanya Iya, ya, betul. apa yang ditawarkan. Tapi kita tidak bisa juga asal-asal melihat dari sisi apanya saja karena ada ini karena ada itu. Tapi banyak hal yang kita lihat. Banyak hal yang kita bisa Utamanya kalau program itu ya bagian dari ide atau gagasan dari sebuah calon presiden. Kemudian kita juga harus lihat dari latar belakangnya, Ya. harus kita lihat dari latar belakangnya. Tapi kan sekarang ini ya banyak isu-isu ya, banyak dinamika yang terjadi. Kita juga tidak bisa percaya 100% dari media. Iya, betul. Jadi, kita harus hati-hati berbicara terkait dengan ya tiga kandidat calon ini. Kita harus hati-hati karena jangan sampai kita berbicara tapi yang sumber yang kita jadikan sebagai referensi itu tidak benar. Iya, jadi harus hati-hati. Ya. Kalau untuk menanggapi ketiga calon ini dan siapa yang ingin saya pilih, belum bisa Belum saya menyatakan katakan. sikap. Ya, belum. Masih mengamati satu persatu dan jangan sampai yang saya pilih itu tidak jadi dimencalonkan toh. Iya, betul. Tidak lolos Iya, gitu. atau tidak ada calonnya memang. Atau iya. Tidak ada pasangannya. Tidak ada pasangannya. Tapi ini yang dari Partai Nasdem ini kan Pak Hadi sudah ada pasangan. Ya. Namanya kalau tidak salah itu tagline-nya Amin. Ya, Amin. Nah, Amin. Pasti Anies Baswedan Amin ini Pak Hadi. Kalau ada juga yang mengatakan begini, saya sudah pernah memilih Jokowi. Iya. Karena Jokowi itu diusung oleh PDIP. Ya. Ganjar juga diusung oleh PDIP. Ya. Berarti ya sama milah, saya pernah memilih Jokowi. Sudah dirasakan kepemimpinannya. Iya. Saya sudah pernah memilih Prabowo meskipun kalah dari Jokowi. Iya. Nah, ini banyak ini masyarakat yang saya temui ya, bukan saya ini tapi Ya, masyarakat yang saya ajak berdiskusi, berdiskusi, berdialog, mengatakan bahwa kita mau ada perubahan. Bagaimana kalau kita coba-coba memilih Amin ya, Anies dan Muhaimin. Ya, jadi ada juga masyarakat yang beranggapan seperti itu. Kita mau ada perubahan. Iya. Ya, karena menurutnya konsep perubahan dan perbaikan yang dibawa oleh atau yang digagas oleh Amin ini yang sejalan dengan apa yang dia rasakan. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Yang lain juga melihat bahwa kenapa kita harus memilih Prabowo, karena pejabat-pejabat ini yang elit politik itu banyak sekali masalahnya. Banyak masalah, tapi mungkin karena tanda kutip ya, kita tidak bisa menjudge seseorang bahwa kenapa bisa tidak diungkit masalahnya padahal pernah ada kasusnya dan lain-lain. Iya. Tapi seolah-olah dihilangkan, dibungkus begitu. Ya, makanya kalau kita melihat sekarang yang tidak ada masalahnya itu hampir tidak ada ya, Prabowo ya. Prabowo ya tidak ada masalah. Hampir tidak ada masalahnya untuk kasus-kasusnya yang ini. Ya kecuali mungkin yang pelanggaran HAM-nya, tapi kan itu digoreng setiap 5 tahun ya. Setiap ada pemilu pasti digoreng itu kasus pelanggaran HAM-nya. Tapi kan sampai sekarang Pak Prabowo juga tidak dipolisikan, tidak dipenjara dan lain-lain. Berarti tidak berkasus. Iya, jadi kalau ada juga yang mengatakan bahwa kita pilih saja yang tidak ada kasusnya, toh. Iya. Pak Prabowo. Iya.
Tapi kemudian untuk Ganjar sendiri, kalau Ganjar ini itu apa ya, partai yang istilahnya dia apa ya, apa ya, pemenang pemilu lah. Pemenang Ya, pemilu. pemenang pemilu. Jadi dia bisa mengusung meskipun tanpa bantuan dari koalisi ya, Iya. meskipun tidak ada koalisi, secara matematis ini Ganjar ini bisa mencalonkan diri ya. mencalonkan diri. Karena PDIP itu Oh, iya, iya. iya, jadi incumbent namanya. Incumbent. Iya. Otomatis di daerah-daerah itu, Iya. contoh misalnya di kabupaten, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ya, nggak usah kita sebut secara spesifik. Ada beberapa pemerintah daerahnya ya, Iya. pemerintah daerah yang masuk di partai perjuangan. Iya. Nah, otomatis yang bawahan-bawahannya ini seperti apa yang mulai dari camat, lurah, Iya. desa ya, RT RW, itu kan ada namanya perintah secara apa ya, secara struktural Iya. ke bawah menangkan ini. Nah, jadi secara matematis juga Ganjar ini punya peluang yang besar toh. Iya, iya, iya. Memang di seluruh Indonesia kalau kita lihat sekarang ini pemimpin-pemimpin yang ada di daerah itu, baik gubernur, bupati, itu banyak dari kader PDIP. Iya, iya. Besar juga peluangnya. Besar juga peluangnya. Iya. Iya. Nah, jadi ini hasil apa ya, hasil observasi dari 3 calon ini, mulai dari Amin, Prabowo, dan Ganjar, masing-masing ada peluangnya. Tapi kalau secara pribadi siapa yang saya pilih, ya itu belum. Nanti Belum setelah pendaftar di KPU dan sah sebagai calon, bukan lagi bakal, Iya, iya. baru saya ingin menentukan sikap. Ya, seperti itu. Begitu. Tapi ini berdasarkan diskusi Pak Hadi bersama dengan masyarakat, sebagian masyarakat, bahwa masyarakat ini membutuhkan perubahan. Dia ingin perubahan, berarti dia mengarah ke Pak Hadi, begitu ya. Ya, ini masyarakat maunya seperti itu. Nah, tapi kita tunggu saja nanti pada saat penetapan bakal calonnya, di mana pemilihan nanti di 2024. Mungkin saya rasa seperti itu Pak Hadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.